Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Yusri Suwardi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan air analisis segmentasi pelanggan mall berdasarkan perilaku belanja menggunakan algoritma Cummins dan hierarchical clustering. Oke, ini ada nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri dengan NIM A11 2023 15253. Ada teman saya Naban Auresafa Adigana ada dengan NIM A11 2023 15254. Ada teman saya juga Berlian Kusuma Yuda dengan NIM A11 2023 15247. Ada teman saya juga Yuanda Kusuma Aji dengan NIM A11 2023 14944. Lalu ada yang kelima ada Muhammad Fikri Haikal, teman saya juga dengan NIM A11 2023 15034. Pada bab pertama ini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini di era digital sekarang saat ini, pemahaman terhadap perilaku pelanggan sangat penting untuk meningkatkan pengalaman belanja dan strategi pemasaran. Namun data pelanggan seringkali tidak memiliki label. Oleh karena itu, pendekatan unsupervised learning seperti clustering digunakan untuk menemukan pola tersembunyi. Lalu di sini ada rumusan masalahnya, tujuan dan manfaatnya juga. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan data demografi dan perilaku belanjanya, yang memberikan tujuan untuk membentuk segmen pelanggan yang representatif. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu membantu pengelola mall dalam membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Di sini ada metodologi landasan teorinya. Di sini ada penelitian terkait sama yang saya teliti juga. Saya menggunakan Cummins clustering algoritma sendiri yang umum digunakan untuk tugas clustering, khususnya dalam konteks pengelompokan data tanpa label. Algoritma ini bertujuan untuk mempartisi n observasi ke dalam k cluster, di mana setiap observasi termasuk ke dalam cluster dengan min terdekat berfungsi sebagai pusat cluster atau centroid. Nah, proses kerja Cummins melibatkan inisialisasi k centroid secara acak, penugasan setiap titik data ke centroid terdekat, dan pembaruan posisi centroid berdasarkan rata-rata titik data yang ditugaskan. Langkah-langkah ini diulang terus hingga posisi centroid tidak lagi banyak berubah atau mencapai iterasi. Metode ini sering digunakan untuk mengelompokkan awal dan optimalisasi jumlah cluster dengan elbow method dan silhouette score. Implementasi Cummins dapat menggunakan pustaka seperti Skitchland. Lalu ada hierarchical clustering. Saya juga memakai hierarchical clustering untuk analisis segmentasi pelanggan ini. Nah, metode clustering yang membangun hierarki clustering ini dapat dilakukan dalam dua pendekatan utama. Yang pertama ada aglomeratif atau bottom up. Setiap titik data dimulai sebagai cluster individual. Kemudian cluster-cluster paling dekat digabungkan secara berurutan hingga semua titik data berada dalam satu cluster besar. Yang satu ada divisif atau top down. Semua titik data dimulai sebagai satu cluster besar yang kemudian dibagi secara rekursif menjadi cluster-cluster yang lebih kecil. Nah, dalam proyek ini pendekatan aglomeratif digunakan khususnya dengan Wurtz method. Wurtz method sendiri menghasilkan cluster yang berukuran relatif sama dan meminimalkan variasi dalam setiap cluster. Hierarchical clustering digunakan untuk visualisasi dendrogram guna memvalidasi hasil clustering, membantu dan memahami struktur dan hubungan hierarki antar cluster. Nah, untuk evaluasi clusternya seperti ini ada dilakukan untuk menilai kualitas dan validasi cluster yang terbentuk. Metrik dan metode evaluasi yang digunakan dalam proyek ini meliputi elbow method, ada silhouette score, data fish built-in index, dan dendrogram. Apa sih elbow method itu? Elbow method itu digunakan untuk khusus untuk algoritma Cummins untuk membantu menentukan jumlah cluster yang optimal
Metode ini melibatkan perhitungan within cluster sum of squares atau inertia untuk berbagai nilai K. Lalu yang ini ada Silhouette Score. Metrik ini mengukur beberapa mirip suatu objek dengan klaster sendiri dibandingkan dengan klaster tetangga pemisah. Skor berkisaran dari min 1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan objek berada di jauh dari klaster tetangga dan dekat dengan klaster sendiri, seperti itu. Kalau Davis Boolean Index sendiri itu mengukur rasio antara dispersi di dalam klaster dan pemisahan antar klaster. Untuk dendrogram ini adalah visualisasi digunakan dalam hierarchical clustering untuk menampilkan hierarchical clustering pengelompokan data. Dendrogram membantu dalam memvalidasi atau memilih jumlah klaster yang sesuai dengan struktur alami data dan memahami hubungan antar klaster. Lalu ada bab metodologi 3. Model SLIP-STM adalah kerangka kerja proses yang terstruktur dan umum digunakan untuk mengelola proyek pembelajaran mesin dan sains data secara efisien. Nah, gitu. Lalu ada business understanding. Pada fase business understanding, tahap awal dalam model SLIP, DM penelitian upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dari perspektif bisnis. Nah, untuk datasetnya sendiri, saya belum mengomongkan datasetnya. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle yang berisi 200 pelanggan dengan fitur gender, usia, pendapatan tahunan, dan spending score. Dataset bersih dari missing values dan siap untuk mengakses lebih lanjut. Nah, saya lanjutkan lagi untuk metodologinya. Proyek ini mengikuti metodologi SISDM yang terdiri dari 6 tahapan utama. Ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Seperti ini ya. Data preparation dengan deployment. Nah, lalu data preparation mana ya tadi? Data preparation ini dipersiapkan dengan cara menghapus kolom customer ID, melakukan encoding untuk gender, melakukan normalisasi dengan standar scalar untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seimbang. Nah, algoritma yang digunakan itu K-means untuk segmentasi utama. Nah, kalau hierarchical clustering itu untuk memvalidasi dan visualisasi hubungan antar cluster masing-masing dievaluasi menggunakan elbow method, Silhouette Score, dan dendrogram. Nah, setelah itu kita masuk ke hasil ya. Hasilnya ini hasil K-means. Nah, hasil K-means itu dengan K-means kami menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method pada K sama dengan 4. Yang didapatkan Silhouette Score-nya adalah 0,298 yang cukup baik untuk struktur cluster yang moderat. Cluster. Nah, ini cluster. Nah, jadi yang didapatkan itu 0,298. Nah, nilai ini cukup untuk struktur cluster yang moderat ya. Lalu hasil dari inertianya itu 388.72. Nilai inertia ini mengindikasi kepadatan cluster yang terbentuk. Semakin kecil nilai inertianya, semakin padat cluster tersebut. Oke, lanjut. Sekarang ada dendrogram untuk hierarchical clustering. Hierarchical clustering juga diterapkan dengan memotong dendrogram pada 4 cluster. Nah, Silhouette Score yang didapat dari pemotongan 4 cluster ini adalah 0,263, sedikit lebih rendah dari K-means ya, tetapi hasil clustering cukup serupa sih, tetap cukup serupa.
Kamis menghasilkan klaster dengan pemisahan yang sedikit lebih baik atau kepadatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan hierarchical clustering dengan parameter default. Data pelanggan dengan label cluster yang dihasilkan oleh hierarchical clustering dapat ditemukan dengan kalau udah dibuat semuanya, kita bisa download CSV-nya. Nah, untuk visualisasi hasil cluster itu, nah gambar ini menunjukkan visualisasi scatter plot. Scatter plot Kamis dengan 4 warna yang mewakili masing-masing segmen pelanggan. Visualisasi ini mempermudah interpretasi dan pemahaman distribusi pelanggan. Lalu saya lanjut di interpretasi segmen pelanggan. Nah, berdasarkan analisis statistik per cluster, kami membagi pelanggan menjadi 4 segmen. Yang pertama itu ada pelanggan hemat, usia muda, terus ada pembelanja santai berpenghasilan menengah, lalu ada pembelanja aktif berpenghasilan tinggi, ada pelanggan dewasa cermat, dan lain-lain. Itu doang sih sampai pelanggan dewasa cermat. Lah, rekomendasi strategi pemasarannya itu gimana? Untuk setiap segmen kami menyarankan strategi berbeda, seperti promosi diskon untuk pelanggan hemat, loyalitas untuk pembelanja santai, layanan eksklusif untuk pembelanja aktif, dan penekanan kualitas dan efisiensi untuk pelanggan dewasa yang cermat. Nah, untuk mendemonstrasikan hasil kami membangun aplikasi interaktif berbasis Streamlit yang menggunakan visualisasi langsung terhadap hasil segmentasi dan eksplorasi data pengguna. Ya, saya di sini menggunakan Streamlit untuk mendeploynya ya. Nah, dari semua analisis yang saya lakukan dengan tim saya itu, kesimpulan yang saya dapatkan itu algoritma Kamis dan hierarchical clustering itu efektif dalam membentuk segmentasi pelanggan mall. Hasil ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam strategi bisnis dan pemasarannya. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya dapat mencoba algoritma lain seperti DBScan atau GMM mungkin untuk mendapatkan fitur data dan melakukan validasi eksternal melalui survei atau data real. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya utarakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.